Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah minggu kita hari ini, tanggal 25 Juli 2020. Topik kita hari ini yaitu tentang kasih sebagai perintah baru. Dengan perikop kita yaitu Yakobus 4 ayat 13-17. Nah adik-adik, hari ini adik-adik akan beribadah ditemani Kak Putri ya. Adik-adik setelah makan, adik-adik udah siap mandi, adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita mulai ibadah kita. Oke? Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu kita yang pertama, Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Adik-adik, mari kita nyanyikan yang selanjutnya, Mars Sekolah Minggu HKBP. Dalam
Adik-adik, sebentar kita mau doa syafaat. Untuk itu, sebelum kita mempersiapkan hati kita mau menyanyikan lagu yang selanjutnya. Mampirlah dengar doaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan, Kau telah memberikan kami pagi yang cerah Tuhan, dan terima kasih juga Tuhan buat berkat-Mu setiap hari. Ya Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, meskipun kami masih belajar di rumah, kiranya Tuhan kami dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami, meskipun kami belajar tidak secara langsung. Ya Bapa, berkati juga Tuhan kesehatan di negara ini Tuhan, kiranya Tuhan Indonesia semakin membaik dan kami dapat berkumpul lagi seperti dahulu. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, dan juga orang yang kami cintai Tuhan. Semoga kami dapat berkumpul lagi Tuhan, dan berikanlah kami kesehatan serta berkat setiap hari. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan berkatilah kami di setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mari mengantarkan lagu yang selanjutnya, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih
Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Amang pendeta akan membacakannya kepada kita. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hukum Allah yang diajarkan oleh Yesus untuk wajib dilakukan di dalam kehidupan kita manusia. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum yang Tuhan Yesus ajarkan ini berisikan tentang kasih. Dan itulah yang menjadi penekanan isi topik khotbah minggu ini. Kasih sebagai perintah baru. Anak-anak kami, orang-orang yang mau melakukan kasih, pasti dia itu dipenuhi oleh kuasa Allah. Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang selalu mengasihi Allah di dalam hidupnya dan juga mengasihi sesamanya. Di dalam Alkitab diberitakan bagaimana orang yang hidup dalam kasih itu selalu bahagia bersama dengan Tuhan. Begitu juga bersama dengan sesamanya manusia. Dia tidak pernah merasakan kekurangan di dalam hidupnya. Karena ada Tuhan yang memberikan semua kebutuhan hidupnya. Saudara-saudaranya, kakaknya, atau juga adiknya selalu menyayanginya. Hidup orang yang penuh kasih selalu dipenuhi tawa dan kegembiraan. Anak-anak kami yang baik, banyak tokoh di dalam Alkitab yang dapat kita teladani supaya hidup di dalam kasih. Di dalam buku Perjanjian Lama contohnya, kita dapat melihat dan belajar dari Daud. Demikian juga di dalam buku Perjanjian Baru kita dapat belajar dari Yesus. Daud itu adalah orang yang rendah hati. Dia tidak angkuh terhadap sesamanya dan dia tidak pernah sombong.
mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan setiap pekerjaannya. Demikian juga Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia datang dan diutus ke dunia ini dengan mengambil rupa hamba, budak, pelayan. Disitulah dia mau menjadi korban penebusan untuk menunjukkan kasih Allah yang mengampuni manusia. Anak-anak kami, orang yang dipenuhi dengan kasih adalah orang yang tidak mau hidup untuk dirinya sendiri. Dia selalu peduli dengan keberadaan dan kebutuhan saudaranya. Anak-anak yang dipenuhi kasih, dia tidak mau bermusuhan. Dia hanya selalu bersahabat kepada siapapun itu temannya. Di dalam khotbah ini diberitakan dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Di sana dikatakan jika kita memegahkan diri di dalam kecongkakan dan kemegahan, dia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak kami, Tuhan berfirman juga, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia diam, dia tidak mau melakukannya, ia juga berdosa. Siapa yang seperti itu? Yang melakukan dosa, dia tahu orang tuanya itu capek, lelah, pulang dari kantor, pulang dari pekerjaannya, tetapi dia tidak mau membantu orang tuanya. Jangan seperti itu. Tuhan Yesus tidak menyayangi orang-orang yang berdosa. Artinya kita tidak boleh berhenti untuk berbuat yang baik kepada siapapun. Baik itu sama saudara-saudaramu, baik itu sama adik-adikmu. Katakan padanya, saya sangat mengasihimu. Saya akan melindungimu. Jangan mau tebarkan kebencian dan permusuhan kepada saudaramu. Tuhan Yesus mengajarkan kita, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan Tuhan Yesus mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu ini, berilah juga kepadanya pipi kirimu ini. Artinya jangan berhenti berbuat yang baik pada saudaramu dan pada setiap orang. Tuhan akan membalaskan kebaikan bagimu jika kamu selalu menaburkan kasih bagi setiap orang. Anak-anak kami, ada cara yang dapat kita contoh yang pernah dilakukan seperti di kota Ohio, Amerika Serikat, untuk mengkampanyekan atau mendemonstrasikan kata-kata untuk tidak menyakitkan hati orang lain. Dengan membuat moto yang bertuliskan Stop Lashon Hara, artinya berhentilah berbicara kasar. Lashon Hara itu kata yang berasal dari bahasa Ibrani. Berarti artinya perkataan yang negatif atau keji, yakni suatu perkataan jahat yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Anak-anak kami, ingatlah, jangan berbicara, berbahasa kotor, seperti mengucapkan kata-kata kasar
kata-kata yang tidak sopan. Berkata-katalah dengan baik di dalam kasih. Jika ada yang lebih tua yang bertanya kepadamu dan berbicara kepadamu, berbicaralah dengan sopan. Contohnya dengan menjawab kalau ditanya oleh seorang ibu, "Iya ibu, kalau ada yang lebih tua dari kita, kakak kita, dia bertanya dengan kita jawab, iya kakak." Itulah contohnya. Orang-orang yang dipenuhi oleh kasih yang berbicara yang sopan. Dijawablah dengan melontarkan perkataan yang lembut dan baik, dengan menghormati teman berbicara. Anak-anak kami akan lebih jauh dan lebih baik bila kita mengucapkan sepatah kata yang berisikan tentang kebaikan dan kasih. Hiduplah di dalam kasih, karena itulah perintah Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini hari Minggu kami mengucapkan syukur bagimu karena Engkau berikan kesempatan dan waktu untuk beribadah. Kami telah bersuka cita memujimu melalui nyanyian pujian di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu dapat menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga firman yang kami dengar, kiranya dapat menuntun kami supaya kami hidup di dalam kasih. Berkati Tuhan hidup kami supaya kami juga dapat sehat. Berkati juga pekerjaan orang tua kami supaya mereka juga Tuhan dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Berikan juga Tuhan kepada guru-guru kami, baik guru-guru kami yang mengajari kami melalui online, supaya dipenuhi hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Berikan juga kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu ini kepintaran dan kebijaksanaan, supaya kami menjadi anak-anak yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga kami, supaya keluarga kami dipenuhi oleh kasih dan kedamaian yang daripada-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir, Kasih Sukacita. Damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan
Marilah kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.